6 langkah menuju the law of attraction tadi. Caranya bagaimana sih Pak? Biar yang saya inginkan kemudian benar-benar terwujud. Biar yang tadi saya niati akan saya wujudkan benar-benar hasil. Nah, ini ada 6 step, ya ini dari berbagai sumber tentang the law of attraction. Yang pertama adalah mintalah apa yang engkau inginkan. Kalau dalam agama minta ini kemudian wujudnya jadi doa. Atau mungkin dalam bahasa yang berbeda kadang orang pakai kalimat mimpilah, beranilah bermimpi. Kalau orang minta saja tidak berani, mimpi saja tidak berani, ya bagaimana dia mencapai tujuan-tujuan besar? Alah Pak, saya ini orang desa, ya sudah, cuma cukup seperti ini saja saya sudah senang, ya sudah, hidupmu akan hanya sampai level itu. Yang engkau inginkan memang di level itu saja. Padahal kalau engkau mau, engkau bisa minta yang lebih tinggi, menginginkan yang lebih tinggi. Inginkanlah. Dimintalah itu sama seperti inginkanlah apapun yang engkau inginkan yang besar-besar. Kalau sudah menginginkan, sudah minta, jangan lupa. Percayalah bahwa yang engkau inginkan itu akan terjadi. Nah, ini yang kadang-kadang kalau dibaca sepele tapi dijalankan berat. Keyakinan. Saya sering menyatakan kita itu kalau berdoa kadang setengah-setengah. Setengah-setengah dalam arti kita sendiri tidak yakin doa ini akan dikabulkan. Jadi wong kita sendiri tidak yakin bahwa keinginan kita akan terkabul. Ya wes, tidak akan wujud wong kita sendiri tidak yakin. Kalau kita yakinnya 50%, ya wujudnya mungkin ya hanya 50% nanti buahnya. Jadi ini bagian dari the law of attraction adalah keyakinan kita, kemantapan hati kita. Saya Pak nanti pasti bisa dapat jodoh yang cantik, yang kaya, yang macam-macam. Tapi terus kamu sendiri yang mementahkan. Tapi apa ya mampu ya Pak, wong saya itu hanya orang desa, wajahku ya pas-pasan gini. Ya mesti raiso Pak. Ya sudah, kamu sendiri pesimis itu ya tidak akan wujud. Engkau sendiri yang mementahkan doamu, engkau sendiri yang mementahkan keinginan-keinginan. Ya, alam semesta sekelilingmu, kemampuan potensi besar dalam dirimu yang tidak akan keluar. Kamu sendiri tidak yakin. Kalau engkau yakinnya 50%, ya keluarnya 50%. Jadi yang kedua, percayalah, yakinlah bahwa apa yang engkau minta pasti akan terwujud. Nah, yang ketiga ini siapkan dirimu untuk menerima kesuksesan sebagaimana yang engkau minta. Ya kan? Ya kalau engkau minta, Pak, saya punya tujuan lulus kuliah yang paling cepat. Saya ingin lulusnya saya paling awal dengan nilai paling tinggi. Ya, kamu harus menciptakan dirimu sejak sekarang sebagai orang yang siap sebagai mahasiswa yang lulus tercepat terbaik. Kalau engkau bercita-cita punya, kayak tadi ya, meskipun artifisial, punya istri cantik, punya istri kaya, punya istri luar biasa, ya bersiaplah, ciptakan dirimu sebagai orang yang pantas punya istri cantik, kaya, dan lain sebagainya. Jadi di antara tandanya bahwa engkau yakin akan terkabul itu engkau siap-siap untuk menerimanya. Nah, kalau engkau tidak siap menerimanya, ya dia tidak akan hadir. Siapkan lahir batinmu untuk menerima anugerah terkabulnya doa. Tapi kalau engkau tidak siap lahir batin, itu ibaratnya wadah. Kalau engkau minta diberi
air. Misalnya ya siapkan mangkok yang bisa menampung air. Kalau engkau minta diberi beras, ya siapkan kantong yang bisa menampung beras, kan itu. Nah, kalau engkau tidak siapkan kantongnya, tidak siapkan mangkoknya, air dan beras itu mau ditaruh di mana, ya dia akan lewat begitu saja dalam hidup. Jadi yang ketiga, siapkan dirimu untuk menerima. Mungkin engkau pernah berdoa, sebenarnya doamu itu kabul, tapi engkau tidak siap menerima. Sehingga anugerah itu lewat begitu saja. Teman-teman mungkin pernah dengar cerita atau membaca cerita ya, satu ketika ada banjir, kemudian ada orang yang naik ke atas genteng, menunggu datangnya pertolongan. Dia berdoa, ya Allah, semoga selamatkanlah aku dari banjir ini. Kemudian tiba-tiba datang tim SAR membawa perangkat untuk penyelamatan. Dia mau menyelamatkan dia tidak mau. Tidak, saya menunggu. Allah langsung yang menyelamatkan saya, bukan tim SAR. Silahkan lewat saja. Kemudian tim SAR lewat begitu saja, wong dia tidak mau. Sampai hari berikutnya juga begitu. Tim SAR balik lagi, dia tetap tidak mau. Menunggu langsung pertolongannya Allah. Akhirnya dia meninggal. Wong yo tidak cepat-cepat ditulungi. Nah, begitu sampai di akhirat, dia protes sama Allah. Ya Allah, saya berdoa loh untuk meminta pertolongan. Wong aku ini orang soleh. Kok engkau tidak datang-datang menolongku? Terus Allah jawab, lah, aku kirimkan tim SAR pertama, tim SAR kedua, tim SAR ketiga. Itulah mbok anggap pertolongan dari siapa? Ya ternyata dia tidak siap untuk menerima pengabulan doanya. Baik, yaitu ilustrasi kasarnya. Yang ketiga, bersiaplah tadi ya menerima terkabulnya doa. Jadi yakin, percaya, dan siap. Yang keempat, kalau bahasanya the law of attraction, visualisasikan. Jadi untuk mendukung semua itu, hidupkan dalam pikiranmu, hidupkan dalam imajinasimu, hidupkan dalam batinmu. Ketika doa itu dikabulkan terus menerus. Jadi bayangkan keberhasilan itu dalam pikiranmu. Jadi ini untuk membantu fokus tadi. Kalau dalam agama seandainya berdoa ya untuk membantu biar doanya lebih mantap sepenuh hati. Itu hadirkan keberhasilan yang engkau inginkan dalam pikiranmu, dalam imajinasimu. Terus yang kelima, jadi visualisasikan. Yang kelima, bersyukurlah terhadap apa yang engkau miliki saat ini. Nah, yang kelima ini sehubungan dengan situasimu saat ini, syukurilah. Kalau bahasanya agama, kalau engkau bersyukur ya nanti akan ditambah. La in syakartum la azidannakum. Jadi kalau engkau bersyukur, aku tambah. Orang yang menerima situasi hari ini adalah orang yang siap untuk menerima anugerah selanjutnya. Tapi orang yang tidak terima situasi hari ini, ya dia tidak akan bisa menerima anugerah selanjutnya. Wong dia masih belum puas dengan situasi hari ini. Berarti dia kan masih sibuk dengan yang saat ini. Hidup itu kan, kalau bahasa Al-Quran, fa'idha farohta fansob, kalau sudah tuntas ini ganti yang selanjutnya. Kalau kita sudah puas dengan yang sekarang, berarti kita siap menjemput yang selanjutnya. Kalau kita menerima anugerah-anugerah hari ini, berarti kita siap untuk ditambah lagi anugerah selanjutnya. Kalau kita masih belum puas dengan yang sekarang, ya tidak akan ditambah, wong kita belum puas. Yang sekarang berarti belum beres, masih kita keluhkan, masih kita komplain, masih kita protes. Jadi yang kelima, jadilah pribadi yang
bersyukur. Jadi pribadi yang tidak mudah mengeluh, pribadi yang tidak komplain melulu. Jadi saya terima ya Allah situasi hari ini. Mungkin ini karena perbuatan-perbuatanku. Mungkin ada yang baik, ada yang buruk tadi ya. The law of cause and effect itu. Saya syukuri yang baik-baik. Dan aku mohon selanjutnya berikan aku. Nah, itu namanya siap menerima anugerah selanjutnya. Dan yang terakhir, untuk mencapai tujuan dari yang kita inginkan, menurut the law of attraction tadi, rencanakan dan usahakan langkah-langkah untuk menarik apa yang engkau inginkan. Orang yang pikirannya fokus pada keinginannya, sangat serius pada cita-citanya, itu pasti dia tidak diam saja. Jadi kelihatan. Jadi bukan orang yang minta terus tidur. Jadi dia minta, kalau memang benar-benar ingin terwujud, ya dia akan punya aksi-aksi, punya tindakan-tindakan, baik tindakan-tindakan untuk mewujudkan maupun tindakan-tindakan untuk bersiap menerima hasilnya. Jadi di yang terakhir ini sebenarnya sifatnya otomatis. Kalau kita sedang sangat cinta dengan seseorang misalnya, itu tanpa disuruh kan kita akan melakukan banyak hal untuk meraih cintanya. Ini sudah otomatis. Tapi kalau kita tidak terlalu cinta atau setengah-setengah, ya mungkin tidak terlalu serius juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan cintanya. Jadi logikanya seperti itu. Kalau kita memang cinta sama Allah, tidak perlu diperingatkan tiap hari, tidak perlu diancam-ancam dengan neraka, tidak perlu diiming-imingi dengan surga. Engkau pasti sudah selalu ingin dekat dengan Allah, melakukan aktivitas apapun yang membuatmu dekat dengan Allah. Ini otomatis. Jadi ini 6 langkah dalam konteks the law of attraction. Mintalah apa yang engkau inginkan. Percayalah bahwa yang engkau inginkan pasti nanti akan terwujud. Persiapkan dirimu untuk mendapatkan apa yang engkau inginkan. Kemudian visualisasikan, bayangkan keberhasilanmu dalam pikiranmu, dalam batinmu. Syukurilah kondisimu saat ini. Upayakan sejauh kemampuanmu untuk mewujudkan keinginanmu. Maka alam semesta, Allah akan memberikan anugerahnya mewujudkan keinginanmu. Itulah the law of attraction.